Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ala niyatul qabul wal usul wa tamamin kulli sul wa ala manawa wa ala min kulli tawasul, khususon musonab kitab Akhlaqul Banin Syekh Al-Alim Al-Alamah Al-Ustad Umar bin Ahmad Baroja rahimakumullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi wa ahli baitihi wa ahli silsilatihi syai'un lahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Halaman 40. Adabut tilmidzi fil madrasati. Sebelumnya bagi semua yang menonton, mari kita sama-sama mensimak, mendengarkan ngaji pasaran ba'da traweh kitab Akhlaqul Banin juz pertama halaman 40, Adabut tilmid fil madrasah atau tata keramanya seorang murid di dalam madrasah. Dan nanti barangkali ada yang kurang pas dalam keterangan, salah dalam membaca, mohon diluruskan. Bisa nanti hubungi langsung atau komentar di bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allim rahimakumullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid daurani amin. Adabut tilmidzi fil madrasati. Ai hadza utawi iki iku nerangaken tata kramane murid siswa fil madrasati ono ing dalem madrasah. Menerangkan tata krama sopan santun unggah-ungguh seorang murid, seorang siswa di dalam madrasah atau sekolah. Baiknya bagaimana? Kita dengarkan. Idza wasalla ing dalem nalikane tumeka sapa atilmidzu murid madrasata ing sekolahan. Madrasatahu ing sekolahane murid. Yamsahu mengko ngalap atau ngelap, Yamsahu mengko ngelap sopo tilmid, ngelapi, ngelap hidaahu ing sepatune tilmid. Bil mimsahati kelawan lap. Thumma yadhabu mengko nuli budal sopo tilmid. Budal ila kismihi marang kelas tilmid, kelas sekolahan madrasah. Fayaftahu mengko buka sopo murid, buka babahu ing lawange kelas, bilutfin kelawan alus. Wa yadkhulu lan mlebu sopo tilmid biadabin kelawan sopan. Wa yusallimu lan uluk salam ala zumalaihi. Wa yusallimu lan uluk salam sapa tilmid ala zumalaihi ing atase pira-pira kancane tilmid.
wa yusahifuhum lan nyalami sapa tilmid hum ing kanca-kancane wa huwa mubtasimun wa huwa halai utawi murid iku mubtasimun mesem mesemku senyum qailan halai ngucap sobahul khair was surur sobahul khair artinya selamat atas kebaikan maksudnya sih. Ia nyapa sobahul khair was sururi lan zakiyah surur masrur surur. Sumaya do'u mengkonuli nyeleh-aken sopo tilmid surur ke membungah ya artinya dengan kegembiraan. Sumaya do'u mengkonuli nyeleh-aken sopo tilmid nyeleh-aken mahfadhotahu ing tase murid fi durji ing dalem sorog. Biasanya kan anak sorog atau sekarang bisa ditaruh di belakang kursi. Fi durji mak'adihi ing dalem sorogane bangkune atau tempat duduke tilmid. Wa idza ja'a nalikane teka sopo ustaduhu ustadze atau gurune murid tilmid yakumu mengko ngadeg sopo tilmid min mahalihi saking panggonane tilmid wa yastakbilu lan ngadepi sopo murid hu ing ustad bikulli adabin kelawan sekabehane kesopanan wahtiromin lan kemuliaan wa yusahifuhu lan nyopo wa yusahifuhu lan nyalami sopo murid hu ing ustad wa idza daqqal jarasu wa idzal daqqal nalikane moni apa al jarasu bel lonceng waqafa mengkoliren sapa murid ma'a ikhwanihi sertane kanca-kancane murid bisofin ing dalem barisan muqtadi hale jejeg apa ki muqtadilan hale jejeg walayatakallamu lan ora guneman sapa tilmid au yal'abu lan dolanan sapa tilmid ma'ahum ing dalem sertane kanca sumaya dakhulu mengkono mlebu sapa tilmid paslahu ing kelase tilmid ba'da isyarati ing dalem sawise isyarae ba'da isyaratil muallimi ing dalem sawise isyarae guru isyarat bikulli huduin kelawan setuhune anteng wasukuni lan tenang bayak sidu mak'adahu mengko neja sapa murid mak'adahu ing bangkune murid wa yajlisu lan lungguh sapa murid jalsatan kelawan lungguh thayyibatan kang bagus sopan jagonge bi an yastaqima kelawan yen to jejeg sapa tilmid wala yu'awija lan ora apa namanya yu'awijku wala yu'awija lan ora bengkong akan sapa murid dohrohu ing gegere murid aja apa namanya kening bangku kemudian dadane kue disendiraken ning meja tandane beli siap belajar. Bagaimana yang siap? Ya teteg seperti ini.
Wala yuharrikalan ora ngubahaken sapa murid rijlahi ing sikil lorone murid, wala yuzahimalan ora desekan sapa murid ghayrahu ing liyane murid, wala yadaulan ora nyelehaken sapa murid rijlan ing sikil ala rijlin ing atase sikil, wala ya'bata lan ora dolanan sapa murid biyadihi kelawan tangane murid, wala yadaulan ora nyelehaken sapa murid yadahu ing tangane murid tahta khaddihi ing dalem ing sore pipine murid. Tanggung. Wa an yung sitalan yento apa ke? Wa an yung sitalan yento ningalaken sapa murid lidarsi marang pelajaran, maksudnya memperhatikan. Walayal tafita lan ora noleh sapa murid yaminan ing arah tengen, wala shimalan lan ora arah kiwe, bal balik yuqabila ngadep sapa murid ustadzahu ing gurune murid, wala yukallimalan orang ngucap atau ngomong sapa murid ahadan ing wong siji, au yudhikahu utawa geguyuan sapa murid hu ing ahad, li'anna dzalika krana stuhune mengkono-mengkono mau yamna'uhu iku nyegah apa dzalik an fahmi darsi saking mahamaken pelajaran, wayamna ulan nyegah apa dzalik ghayrahu ing liyane murid aidon halimaneh an fahmihi saking fahame pelajaran, faya ghadabu mengko bendu alaihi ngatasé murid sopo al ustadu ustad, wa idza lam yafham lan nalikane ora paham sopo murid durusahu ing pelajarane murid, fala buddha mengko mesti atau mengko ora kena ora an yaskuto yento gugur sopo murid fil imtihani ing dalem ujian. Titik. Bismillahirrahmanirrahim. Adabut tilmidi fil madrasah. Tata kramane seorang murid di dalam sekolah. Sekian sih lagi libur, jadi prakteknya kok hari wis mangkat. Artine sing mau ne durung nerapaken apa jare musonep sing mau wis dibaca bisa kita terapkan nanti ketika kita sudah berangkat sekolah. Emang apa saja sih? Nih barangkali yang belum tahu bisa nanti dilakukan atau yang sudah tahu bisa kita teruskan. Jangan sampai berubah. Pertama, idza wasalatil midu madrasatahu yamsahu khida'uhu bil mimsahati. Pertama, ketika pengen mangkat ning sekolah, apa yang harus kita lakukan adalah mempersiapkan apa yang harus dibawa dan apa yang harus digunakan. Di sini hanya menyebutkan ngelap sepatu, memang tanda dari kepada kebersihan. Tapi yang paling penting adalah apa yang harus kita bawa dalam sekolah. Artinya memang banyak keseringan siswa kelalen atau siswa orang gawa buku pelajaran saat hari itu. Kok ditakoni gurune, "Endi bukune?" "Tinggalan, Pak." "Endi bukune?" "Kelalen, Pak." Berarti tidak menyiapkan buku atau tidak menyiapkan apa yang harus dibawa pada hari itu. Oke. Semua disiapkan, baik seragam disiapkan juga. Dina Senin pakaiannya apa? Semisal sing SMP biru putih,
Sing SMA abu-abu karo putih. Iya kudu kaya konon, lengkap dengan atribut, lengkap dengan apa namanya emblem-emblem. Apa emblem ya ran ya? Oh, bed. Alma mater. Ya, pada baik. Itu tanda daripada kedisiplinan. Loh, seorang pelajar bisa dilihat dia baik atau tidaknya pertama dari bagaimana dia berpakaian. Bakal pakaiannya beli jelas, pakaiannya harusnya biru putih atau abu-abu putih, ngaunya coklat kor putih. Ki wis jelas ki. Ya walaupun boleh kalau memang darurat pisan. Dari sekolah pun insya Allah nanti akan memaklumi, tapi kan setidaknya berarti orang tersebut tidak menyiapkan apa yang harus disiapkan. Dan lain sebagainya. Banyak peraturan-peraturan yang kemudian menjadi orang agar dia disiplin. Bahkan sekarang dianjurkan pula kalau memang menggunakan sepatu ya, sepatu yang hitam. Ora usah sepatu sing reka-reka. Sing apakah mereknya HWNB dan sebagainya. Sing putih, ireng putih. Oke. Kemudian sumayadhabu ila kismi fayaftahu babahu bilutfi. Ketika sudah sampai dalam kelas, dalam sekolah kius arepe kelas, buka pintu alon-alon lamun mangkat pertama bilutfin kelawan alus ora usah pedu gebrok apa meneh ngosikil meneh aduh sing gawe sekolah ancur ya kayak iki ya. Wa yadkhulu bi adabin, mlebu pun dengan adab. Bagaimana kalau belum ada orang sama sekali, apakah harus tetap uluk salam, assalamualaikum? Ya boleh, nggak harus dijawab juga. Ucap salam dewek, menjawab dewek juga tidak. Cukup salam ya salam, Mbak. Siapa tahu ada orang yang mendengarkan, dia mengucapkan. Wa yusallimu ala zumala'i, kalau memang ada orang di situ maka sapalah dia, maka uluk salamlah kepada dia atau tanyakan kabar bagaimana dan bagaimana. Wa yusaqifuhum, syukur-syukur nyalami salaman, syukur-syukur. Kemudian wahwa mubtasimun, dengan senyum. Walaupun lagi galau, walaupun lagi ora karuan pikirannya, tetap memperlihatkan kepada semua orang bahwa kita gembira, bahwa kita senang, bahwa kita bahagia. Qailan, kemudian ngucap sobahul khair atau selamat pagi atau assalamualaikum juga nggak apa-apa, baik. Sumaya do'u mahfudatuhu, kemudian naro tas kita di tempatnya yang sudah disediakan, di kursi atau kalau ada sorong berarti di sorongnya. Kemudian, nah ini yang kemudian jarang sekali kita lakukan, tapi nggak tahu kalau di sekolah luar. Ketika ustadz datang, maka murid menyambut kedatangan ustadz dengan berdiri. Kalau secara gambaran bisa dilihat Ibn Upin lah. Anak cek gune manjing, kemudian siapa sing ketua kelas saya kah? Iksan. Iya. Dengan mengucapkan selamat pagi cekgu dan atau selamat pagi guru juga nggak apa-apa. Itu bisa dilakukan, itu bisa diterapkan. Boleh. Ya walhasil seorang murid menghormati guru ketika datang di kelas sebagai penghormatan. Tidak berisik pun termasuk menghormati guru. Yaqumu min mahalihi wa yastaqbalu bi kulli adabin wa ihtiramin wa yusahikum. Syukur-syukur bisa salaman. Lamun ora ya cukup semening guru manjing dengan keadaan tenang, bila perlu nguluk salam.
dan mendengarkan apa yang diterangkan oleh guru. Wa idza daqqal jarasu waqafa ma ikhwanihi. Ketika bunyi bel pertanda bahwa pelajaran mulai, maka disitulah konsentrasi seorang siswa terhadap apa yang disampaikan oleh seorang guru. Nah, bagaimana cara mengkonsentrasikannya? Nah, nanti di sini la yatakallamu aw yal'abu ma'ahum. Tidak berbicara, tidak ngobrol, tidak goyonan dengan teman, baik teman yang satu bangku atau teman yang di belakang atau di depan. Summa yadkhulu faslahu ba'da isyaratil muallim bikulli hudu'in wa sukunin. Anteng, tertib, dengarkan baik-baik apa yang disampaikan oleh guru. Yang mendengarkan, yang memperhatikan saja belum tentu paham, apalagi yang tidak mendengarkan, yang tidak memperhatikan. Karena memang dalam semua kelas, katakanlah yang ada di sini, keterangan ini bisa kalian pahami semua atau hanya beberapa orang saja. Karena paham itu ada 3. Ada paham seketika, ada paham nanti ketika kamu belajar dirosah atau takror, ada paham nanti ketika kamu menyampaikan. Perasaan gak kita pernah ngendi ya? Oh iya, lagi ngaji. Ternyata ketika saya ngaji atau ketika kita menyampaikan kepada orang, tiba-tiba paham. Itu paham ada 3. Walaupun ada lagi beberapa ulama, beberapa ikhtilaf yang mengatakan banyak juga. Ada juga yang paham mengko ning keturunane, bisa ning anake, bisa ning putune, bisa ning sapa-sapane. Itu ya kepahamannya hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Manusia berusaha bagaimana caranya untuk memahami dalam sebuah pelajaran atau sebuah pemahaman yang lain. Itu maksudnya. Bi an yastaqima wala yu'awija dohrohu. Tunjukkan bahwasanya kita siap belajar dengan cara tidak menyelehkan, tidak meletakkan dada kita di bangku dengan seperti ini atau kayak gini biasa. Tanda bahwa berarti beli siap belajar. Terus bagaimana kalau siap? Ya, siap tegak seperti ini. Orang dulu atau orang-orang tua dulu menafsirkan bahwa botol itu kalau mau diisi air berarti harus berdiri atau harus geleng. Ya berdiri. Sehingga dia bisa menampung air. Ini orang-orang tua dahulu mengkiaskan seperti itu. Maka ketika tadi kan meletakkan ibaratnya kayak orang siap, lamun botol karena miring sehingga orang kebek lamun anak itu. Seperti itu. Wala yuharriqu rijlaihi. Ora sikile kudu anteng, aja plak dolanan sikil maning sebagainya. Wala yuzahimu ghairuhu, ora desek-desekan karo bature, ora goyonan wala hasil sih. Kemudian wala yad'u rijlaini ala rijlin, jangan menumpangkan kaki. Oke, misal kaki ditumpangkan meneh. Kenapa? Nah, ternyata ini Adudi dapat ketika ikut semacam sosialisasi atau diklat lah, hypnoteaching, bahwa ketika ada orang yang menumpangkan kaki atau dan
silangkan tangan, kiarane apa kayak gini? Sedekap kayak gini, kayak gini. Menyilangkan tangan atau menumpangkan kaki, bahwasanya dia tidak siap untuk dimasuki atau tidak siap untuk secara terapi, menolak. Sehingga ketika guru menerangkan kepada muridnya, ya nggak bakalan masuk. Ini keterangannya panjang, ada di hypnoteaching atau hipnoterapi. Ini juga berlaku ketika ada orang-orang yang menghipnotis. Hipnotis itu kan dengan kesadarannya dia rela untuk dihipnotis. Tapi kalau dengan keadaan kakinya menumpang sambil tangannya sedekap, aman daripada hipnotis, nggak bakalan masuk. Karena otak kanan dengan otak kiri itu ditumangkan. Ini kan otak kanan nih. Otak kanan ini yang berfungsi menggerakkan anggota sebelah kiri. Otak kanan berfungsi untuk sebelah kanan. Otak kiri untuk kanan. Silang. Sehingga lamun disilang maning ya seperti tidak di jalan. Jarene kayak kono. Lebih lanjutnya nanti bisa kalian cari artikelnya atau bisa dicari di Google tentang itu. Atau nanti ada keterangan lanjut lah. Wala yab'asa biyadihi, ora dolanan, wala yad'u yad'u tahta khidohi, jangan meletakkan tangan tahta khaddihi, ning pipine, sehingga seperti ini. Atau kayak gini. Gak boleh. Kayak wong dipaksa untuk semangat kayak gini. Karena blolih kayak gitu, ya usahlah kayak bahas misal, juga nggak boleh. Keseluruhan ini, kenapa kok banyak nggak boleh-bolehnya? Inilah hal yang harus kita lakukan sebagai murid untuk memahami sesuatu yang disampaikan oleh guru. Memang caranya seperti itu. Itu tanda bahwa kita siap, semangat dalam belajar. Bener loh. Artinya pembelajaran itu, belajar yang namanya belajar ya, harus ditempuh dengan berbagai macam cara. Dulu saat ngaji alala tanalul ilma illa bisittatin, kemudian saumbika an majmu'iha bibayani ila akhiri. Ada 6 yang harus kalian lakukan. 6 saja, tidak berhenti di situ. Nanti bagaimana ketika belajar? Apakah karo lelengan? Apakah karo guyu-guyuan dan lain sebagainya? Ada cara. Di antaranya caranya seperti itu. Dengan kita konsentrasi terhadap apa yang disampaikan oleh guru, kita benar-benar kita perhatikan, benar-benar kita simak. Segitu saja belum tentu kita paham, apa maning lamun ora memperhatikan. Itu tadi maksudnya. Wa an yung sitalid darsi wala yaltaqiyani yaminan wala shimalan. Ora celingak-celinguk. Maning-maning deleng guru lagi apa, paning ngarep lagi apa dan sebagainya, sehingga tidak konsentrasi. Bal yuqabila ustadahu. Tetap menghadap kepada ustaz. Itu seperti itu. Maka ada dalam Islam hukum diantaranya melihat perempuan itu kan sebenarnya makruh, tapi akan tidak makruh ketika dalam pembelajaran. Melihat ustaz. Pen ustaz lanang, pen ustaz wadon, ya tetap memerhatikan bagaimana keterangan yang dia sampaikan supaya paham. Wala yukallima ahadan au yudhaikahu. Ora ngomong, ora kaken ngomong, kemudian ora gemuyu-gemuyu cekakakan, goyonan,
ngomong boleh kalau nanti ada pertanyaan atau ada diskusi atau ada semacam kerja kelompok, tugas kelompok dan lain sebagainya. Li'anna dzalika yamna'uhu an fahmin darsi. Karena semua itu bisa menyegah kamu tidak bisa memahami suatu pelajaran. Artinya, memahami sesuatu pelajaran itu harus dengan konsentrasi, bener-bener idep bahasanya. Bener-bener kita lamun wong ka mentransfer apa sing dikirimi guru, bener-bener disimak, bener-bener kita terima. Wa yamna'u ghairu aidon an fahmihi, kemudian juga karena kamu goyonan, karena kamu jelalatan baik sehingga mengganggu teman kamu baik di samping, kanan, kiri, depan atau belakang yang lagi konsentrasi. Dia sudah konsentrasi, dia sudah benar-benar memperhatikan guru berbicara, tapi karena ada temannya yang goyonan, temannya sing bergurau, sehingga ini menyebabkan tidak konsentrasinya teman kalian baik yang ada di belakang, depan, samping kiri, samping kanan itu terganggu. Bukan hanya kamu saja yang nggak paham ketika sudah ribut di kelas, tapi efeknya ke keseluruhan. Maka ada istilah seperti ini. Apakah ketika kamu bodoh karena kamu tidak belajar atau tidak memahami dalam suatu pelajaran, kemudian teman seakrabmu akan mempertanggungjawabkan atas kebodohannya? Kan tidak. Tetap tanggung jawab paham pada masing-masing. Maka nanti sebelumnya kan ada bagaimana cara kita memilih teman, bagaimana cara kita dengan murid yang lainnya dan lain sebagainya. Kemudian juga fayaghdabu alaihil ustad wa idza lam yafham durusahu, akan menyebabkan ustad marah, bendu, jengkel kalau kamu melakukan seperti itu yang tidak dibolehkan. Karena apa? Jadinya harus dipelajari bener-bener, harus disampaikan bener-bener, kamunya nggak paham. Karena salah kamu sendiri. Sehingga nanti juga bisa menurunkan nilai kamu dalam ujian karena nggak paham. Itu seperti itu. Fala buddha an yaskuta, artinya tidak masalah sih seorang guru. Nah, ini perbedaan guru mu'alim dengan murabbi. Di sini ada kata fala buddha an yaskuta fil imtihan. Maksudnya gini, tafsiran lain mengatakan seorang guru kewajibannya menyampaikan sesuai dengan apa yang ada katakanlah ada di silabus atau di RPP. Ketika kamu nggak paham, guru nggak bakalan mengulang-ulang terus RPP itu supaya kamu paham semua. Karena ada target. Kapan kita nanti UTS, kapan kita nanti UAS atau PTS, atau sekarang namanya PAT ya, penilaian akhir tahun, atau PAS, penilaian akhir semester. Karena ada target, sehingga seorang guru kewajibannya menyampaikan, saya sudah menyampaikan sesuai dengan RPP silabus. Kamu paham tidak, terserah kamu, nggak bakalan atau nggak bisa diulangi lagi. Kalaupun bisa, mangga silahkan datangi gurunya di luar jam kegiatan. Bisa di saat istirahat atau bisa kapan, terserah. Tetapi kalau murabbi, makanya kalau mu'alim guru, murabbi pendidik. Kalau murabbi adalah dia yang mempelajari, ngajar pada kayak guru sama.
tetapi dia juga memperhatikan satu sama lain murid-muridnya. Anak muridnya yang durung paham, dia nggak bakalan pindah di bab yang lainnya sebelum dia memahami semua. Ada yang belum bisa dalam melakukan ini, contoh, dia nggak bakalan bisa pindah ke bab yang lainnya sebelum semuanya memahami. Itu murabi. Bukan hanya mempelajari atau mulang saja, tetapi juga mendidik. Yang kemudian bukan hanya di kelas saja juga, tetapi di luar kelas pun seorang murabi memperhatikan tindak tanduknya seorang murid. Itu perbedaannya. Maka kalian harus tahu ketika kamu nggak paham ketika disampaikan oleh guru, jangan harap kamu bisa mengulangi pelajaran itu lagi. Pak, diulangi sisi wingi, misal gak bakalan bisa karena punya target. Apalagi sekarang udah kurikulumnya kurikulum 13. Guru tidak banyak menyampaikan kepada siswa, tapi siswa yang harus aktif terhadap pelajaran. Nah, macam-macam nanti ada panjang kalau diceritakan. Itu. Ada pertanyaan? Sebelum tak tutup. Insya Allah nanti pertemuannya akan datang tentang kaifa yuhafidu tilmidu ala adawatihi. Bagaimana caranya seorang murid itu ngereksa atau menjaga adawatihi, alatnya murid, menjaga apa yang dimiliki oleh murid. Dua buku supaya bukunya awet priben, terjaga priben, nanti ada seperti itu. Kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup bareng-bareng dengan membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.